sini untuk sekolah A itu adalah merupakan sekolah unggulan atau rintisan sekolah berstandar nasional atau sekolah adiwiyata. Yang mana di sekolah A ini memiliki 15 guru, yang mana 8 orang di antaranya inilah sudah memiliki sertifikat pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobatnya, pada video ini kita akan memberikan sedikit stimulus kepada teman-teman dari guru honor sekolah swasta, yaitu terkait tentang alasan kuat guru swasta ini harus lolos seleksi P3K guru di tahap 3. Nah, di sini nanti saya bisa berharap semoga teman-teman menjadi catatan penting ya untuk guru-guru sekolah swasta untuk bisa lolos nanti di tahap 3 ini. Nah, seperti yang kita ketahui dalam Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021 yang menjadi dasar pelaksanaan dari seleksi P3K guru tahun 2021 yang dibagi menjadi 3 tahap, tahap 1, 2, dan juga tahap 3 itu adalah kita dapat mengetahui dan didistribusikan dalam tabel seperti ini. Nah, seperti yang kita ketahui dalam Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021 di sini untuk seleksi P3K guru dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap 1, kemudian seleksi tahap 2, dan juga seleksi tahap 3. Ya, karena di sini kita ketahui bersama bahwa untuk yang teman-teman dari guru honor sekolah swasta ini bisa menjadi peserta dan ikut ujian P3K guru ini adalah mulai dari seleksi P3K guru tahap 2 dan juga seleksi P3K guru di tahap 3. Tentu saja tidak semua dari teman-teman pendaftar dari sekolah swasta ini lolos ya di seleksi tahap 2. Nah, di sini untuk teman-teman guru honor sekolah swasta masih ada satu kesempatan yaitu untuk menjadi peserta, yaitu dalam seleksi P3K guru di tahap 3. Kira-kira bagaimanakah strategi untuk teman-teman dari sekolah swasta harus lulus di tahap 3? Kira-kira alasannya bagaimana? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, alasan kuat guru swasta harus lolos seleksi P3K guru di tahap 3. Yang pertama, ini nanti akan dimungkinkan untuk dilakukan revisi ya, yaitu yang pertama Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021 kemungkinan ini nanti akan direvisi. Inilah sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Nunuk Suryani pada beberapa saat yang lalu untuk membantu teman-teman guru honorer supaya nanti bisa banyak berpeluang lolos. Nanti untuk Permen Pan RB ini nanti akan disesuaikan ya, sesuai dengan realita di lapangan. Dan yang kedua, kemungkinan untuk merubah kebijakan peserta dari sekolah swasta ini tidak akan berubah. Jadi teman-teman, meskipun di sini kita nanti akan mendapati suatu formula dari Permen RB nomor 28 ini akan direvisi, namun teman-teman nggak usah khawatir karena untuk hal-hal yang pokok mengatur terkait tentang peserta dari sekolah swasta ini nanti tidak akan banyak berubah. Kalau misalkan di sini kita cek lagi, yaitu Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021 yang menjadi dasar pengadaan seleksi P3K guru tahun 2021, tepatnya pada paragraf ke-11 terkait tentang seleksi kompetensi 3, pasal 37. Untuk pelamaran seleksi kompetensi 3 ini nanti akan diikuti oleh teman-teman THK 2, guru non PNS yang terdaftar di Dapodik atau guru sekolah negeri yang nggak lulus di tahap 1 dan tahap 2, serta teman-teman dari guru honor sekolah swasta yang terdaftar di Dapodik dan tidak lulus pada seleksi kompetensi 2. Jadi teman-teman nanti untuk hak teman-teman dari sekolah swasta ini nanti tidak akan terkurangi. Itu adalah yang pertama. Selanjutnya terkait tentang afirmasi. Jadi afirmasi nanti di tahap 3 ini akan tetap seperti afirmasi yang telah diberikan pada seleksi tahap 1 dan juga seleksi tahap 2. Yang mana dari teman-teman guru honor sekolah swasta bagi yang memiliki sertifikat pendidik ini nanti akan mendapatkan poin untuk kompetensi teknis sebesar 100%. Kemudian teman-teman yang usianya ini di atas 35 dan terdaftar di Dapodik secara berturut-turut 3 tahun terakhir mendapatkan afirmasi usia yaitu 15%. Kemudian untuk disabilitas ini adalah mendapatkan 10%, yang mana di sini nanti akan dilakukan verifikasi ya. Tentunya hal ini sudah dilakukan pada saat kita melakukan pendaftaran. Nah, di sini verifikasi disesuaikan ya dari Kemdikbud, dari data yang diberikan dan juga uploadan video ketika teman-teman melakukan tugas sebagai seorang guru
yang menunjukkan kedisabilitasannya. Nah, ini adalah teman-teman, nanti untuk afirmasi ini juga masih tetap akan diberlakukan. Dan yang berikutnya di sini adalah tertera pada paragraf yang ke-12 terkait tentang pengolahan nilai, pengumuman hasil dan masa sanggah di seleksi kompetensi 3. Maka di sini nanti untuk nilai yang dapat digunakan adalah dari nilai seleksi kompetensi 2. Bagi teman-teman guru honor sekolah swasta yang di tes tahap 2-nya ini mendapatkan nilai passing grade, maka teman-teman nanti di tes tahap 3 juga masih akan bisa dipakai ya untuk nilainya. Dengan catatan apa? Dengan catatan di sini yang dapat dipakai ini adalah nilai yang memenuhi ambang batas. Nah, di sini teman-teman dari nilai tahap 2 bisa dipakai di tahap 3. Ini adalah asalkan nilainya itu memenuhi ambang batas, dan juga pada seleksi kompetensi 3 pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi 2. Kemudian untuk berikutnya, untuk bagian yang ketiga, yaitu pada seleksi P3K Guru tahun 2022 ini nanti dimungkinkan akan ada tambahan persyaratan ya untuk pelamar dari guru sekolah swasta. Jadi bagi teman-teman di sini kalau misalkan dari sekolah swasta tidak lolos di tes tahap 3, kalau misalkan ingin mengikuti seleksi P3K Guru di tahun 2022 dengan memilih formasi baru dan juga melamar dari awal yang baru, maka teman-teman di sini nanti akan lebih berat ya, yaitu seperti ini ada persyaratan tambahan seperti yang telah disampaikan terkait tentang 6 kebijakan Kemdikbudristek pada rekrutmen P3K tahun 2022 yang menguntungkan guru honorer. Yang mana dari 6 hal tersebut di sini untuk poin yang kelima, yaitu guru sekolah swasta ini harus dilengkapi surat persetujuan izin dari yayasan ya untuk mengikuti seleksi P3K tahun 2022. Jadi untuk persyaratannya ini nanti akan bertambah. Nah, seperti yang disampaikan oleh Sesdijen GTK Kemdikbudristek, Nunuk Suryani mengungkapkan ada kesepakatan bersama dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta atau BMPS bahwa guru swasta khususnya guru tetap yayasan yang mendaftar P3K tahun 2022 harus mendapatkan surat persetujuan dari yayasan. Ini untuk mencegah terjadinya migrasi guru tetap yayasan ke sekolah negeri. Di sisi lain mencegah kekosongan guru di sekolah swasta. Nah, di sini kalau misalkan kita bisa melakukan evaluasi seleksi P3K Guru di tahun 2021, tentunya terkait tentang sekolah swasta, guru swasta, dan juga guru honorer di sekolah negeri, maka kita mendapatkan fakta yang seperti ini. Ini adalah berdasarkan dari riset saya pribadi dari instansi saya, yaitu banyak sekali sekolah swasta yang banyak kehilangan guru yang berkompeten. Misalkan saja teman-teman, di sini untuk sekolah A itu adalah merupakan sekolah unggulan atau rintisan sekolah berstandar nasional atau sekolah adiwiyata. Yang mana di sekolah A ini memiliki 15 guru, yang mana 8 orang diantaranya inilah sudah memiliki sertifikat pendidik. Nah, kita bayangkan kalau misalkan di sekolah unggulan, sekolah yang udah jadi di SMP negeri sudah memiliki 15 guru, siswanya banyak, gedungnya bagus. Di sini ada 8 orang yang menjadi ujung tombak dari pelaksanaan dan perkembangan dari sekolah tersebut. Ternyata dari 8 orang yang sudah bersertifikasi ini mendaftar P3K tahun 2021 dan kesemuanya ini lolos menjadi P3K di sekolah negeri. Maka dapat kita bayangkan bagaimanakah nanti kelanjutan sekolah swasta. Itu hanya kita ambil satu contoh dari sebuah sekolah. Kita bayangkan jika seluruh sekolah swasta yang ada di Indonesia itu seperti itu. Nah, tentunya di sini untuk kredibilitas dan juga nanti perkembangan keeksistensian sekolah swasta ke depannya tentunya juga akan dipertaruhkan. Nah, ini teman-teman. Nah, selanjutnya berikutnya tentu saja ini adalah dampak darinya ya, yaitu guru honor sekolah negeri ini banyak sekali kehilangan formasi. Seperti yang kita ketahui bahwa dari seleksi P3K tahap 1 banyak sekali guru honor sekolah negeri yang tidak bisa lulus ya karena tidak lolos passing grade. Kemudian di tahap 2 ini teman-teman dari sekolah swasta ini sudah bisa ikut seleksi. Nah, secara otomatis dari kepemilikan sertifikat pendidik di tahap 2 banyak sekali guru swasta yang menggeser dari formasi untuk sekolah negeri. Nah, lihat teman-teman, sebuah info yang mungkin akan sangat berguna bagi teman-teman guru honor sekolah swasta untuk kedepannya ini harus bagaimana. Semoga teman-teman bisa menciptakan dan merumuskan untuk strateginya supaya lulus di tahap 3 nanti bagaimana. Dikarenakan untuk seleksi tahun 2022 ini nanti persyaratannya itu cukup berat juga ya, surat izin dari yayasan untuk ikut seleksi.
Dan kebanyakan yayasan melihat dari pengalaman di tahun kemarin, banyak yang kehilangan guru swasta, ini kemungkinan akan berat ya untuk memberikan rekomendasi untuk ikut ujian seleksi P3K tahun 2022. Semoga kita sukses ya teman-teman di tahun ini.